Ya Allah. Enak, Bung. Ya. Mana pada kancan lah? Iya, mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-azza, para jemaah majelis sholawat dan zikir yang terkumpul di dalam majelis rutinan Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga wabil khusus kepada sahabat-sahabat rekan-rekan dari majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pontianak Utara, berikut tuan rumah atau sohibul bait. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan makalah yang ketiga dari bab yang keenam tentang perkataan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah berkata, iblis senantiasa tegak berada di depan kita yang senantiasa menuntun kita untuk melakukan kebatilan. Jadi setiap harinya diri kita ini dipantau dengan keburukan-keburukan, kecuali kita senantiasa berbenteng diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa iblis senantiasa merayu kita, ia senantiasa berada di hadapan kita untuk menuntun kita berada di jalan kekeliruan. Sementara nafsu berada di tangan kanan kita, berada di arah kanan kita, dan juga hawa berada di sebelah kiri kita. Sementara dunia ini ada di belakang kita. Wal a'dha'u an haulika, dan semua anggota badan yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, yang bisa kita gunakan untuk berbakti kepada Allah, yaitu semuanya meliputi berada di dalam diri kita. Hidung kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, ya semuanya tergantung kita mau digunakan untuk apa itu. Setan senantiasa berada di hadapan kita untuk merayu kita melakukan perbuatan buruk. Begitu juga nafsu, hawa nafsu, dan dunia yang selalu mengiming-imingi kita. Wal jabbaru fauqaka, katanya di sini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berada di atasmu. Maksudnya bagaimana? Apakah Allah ada di atas? Bukan. Maksudnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikehendaki. Bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa atas segalanya. Sekalipun ada 1000 setan, 2000 setan, 1 miliar setan, berapa macam godaan yang menggoda kita, kalau ternyata di dalam batin kita, di dalam diri kita ada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah godaan itu semua untuk merayu diri kita. Kita tergoda ini kan karena di dalam batin kita Allah itu tidak ada. Maka sampai ada ungkapan, tidak pernah berkumpul antara keburukan dengan kebaikan. Misalnya ada hadis yang mengatakan la yazni, tidaklah seseorang itu berzina wa huwa mu'min, sementara dia dalam keadaan beriman. Misalnya ada hadis aukamakol ya. Ada hadis yang mengatakan begitu. Maksudnya bagaimana? Ketika orang melakukan perbuatan buruk, misalnya dia berzina, walaupun dia mukmin, walaupun dia muslim, tapi ketika berzina saat itu tidak mungkin, karena orang mukmin tidak mungkin berzina. Maka ketika dia melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip misalnya dia berzina, maka saat itu imannya hilang. Begitu juga orang mencuri, begitu juga orang berjudi, begitu juga sama macamnya perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan. Tidak mungkin di dalam diri kita saat itu iman tetap ada. Maka saat itu kita kehilangan iman. Artinya kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan kehilangan Allah?
Di dalam kitab ini dikatakan bahwa Allah yang senantiasa memandang kita, Allah yang senantiasa melihat kita, ternyata sama diri kita tidak direken sama sekali. Kita tidak pernah minta kepada Allah, minta kekuasaan Allah untuk melindungi diri kita. Maka diumpamakan di sini dikatakan bahwa iblis laknatullah selalu mengajak diri kita untuk meninggalkan agama atau meninggalkan syariat. Nafsu mengajak kita untuk senantiasa bermaksiat, sehingga diumpamakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat pertemuan kemarin diumpamakan seperti jalan yang lurus, seperti jalan yang lurus yang begitu besar. Yang di pinggir-pinggir jalannya terdapat beberapa pagar. Setiap pagar itu ada pintu. Maka setiap orang yang lewat ini tidak boleh masuk ke dalam pintu. Akan tetapi ada beberapa orang yang sifatnya penasaran. Maka ketika dia mendekati pagar dan melihat pintu, di pintu ini ada beberapa bayangan-bayangan yang senantiasa memanggil dirinya. Maka ketika orang tadi masuk ke dalam pintu tadi, maka orang tersebut terjerumus di dalam perbuatan keburukan. Sementara di jalan yang lurus ada syariat Allah, ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, ada Al-Quran, ada para ulama. Maka terkadang kita yang menjauh dari para ulama, sehingga tidak heran dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan cocok untuk zaman saat ini. Beliau bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Nanti ada, ini ramalan Rasulullah berapa ratus tahun yang lalu, 1500-an ya, 1500 tahun yang lalu beliau telah meramalkan. Beliau bersabda, sayati zamanun sayati 'alan nasi sanawatun, nanti akan datang beberapa masa, beberapa tahun, khadda'atun yusaddiqu fihal kadhib, orang yang omongannya dusta, orang yang suka bual, orang yang suka bohong, justru itu yang dijadikan kawan. Kalau tak berkawan sama yang tukang bual, kurang orang, akhirnya ditarik, mana dia itu, ngapa pula aku suka dengan bualan kau. Ya, itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukadzibu fiha as-shadiq, sementara orang-orang yang jujur ditinggalkan karena kejujurannya. Nah, sekarang kan di media sosial, coba kita lihat di media sosial. Kalau tak nipu tak makan. Kalau tak bual tak laku. Coba lihat yang seperti ngaji saat ini, lihat followernya. Tidak ada yang nge-like itu. Berarti saya minta like nih sekarang. Tapi kalau suruh nak bual-bual atau lelucon atau hayalan-hayalan atau lawaan-lawaan, itu banyak sekali peminatnya. Contoh yang viral saat ini, di mana-mana semua tidak tahu pembahasan tentang bahasa Suryani saat ini. Itu Mama Suryani jadinya kan, Mama Suryani. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan orang-orang yang senantiasa khianat itu diberi amanah. Kita senang dengan pemimpin-pemimpin yang suka membelot dari kita. Kita bela mati-matian. Kenapa? Ya karena udah zamannya saat ini. Zaman fitnah. Ke barat ke timur kalau tidak memfitnah tidak punya orang. Kalau tidak bual tidak nyaman. Itu sudah dibiasakan. Itu sudah diberi prediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhawwinu fihal amin, dan orang-orang yang jujur tidak dipercaya oleh orang lain. Wa yantiku fiha ruwaibidah. Nah, ini kata Rasulullah. Wayantiku, dan berbicara fiha di dalam masa-masa itu, ar-ruwaibidatu, apa orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kila dikatakan wa marruwaibidah. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, qala ar-rajulu tafihu fi amril amati, adalah orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusannya orang-orang banyak. Tak ngerti di dalam bidang agama ngomong agama, tak ngerti di dalam bidang nasab ngomong nasab, tak ngerti di dalam bidang syariat ngomong syariat. Semuanya diomongkan seolah-olah dia paling tahu di dunia ini. Ini namanya ruwaibidah. Banyak tak ada dalam media sekarang? Banyak. Maka bagaimana langkah kita, saudara? Diam. Kita yang tidak bisa ngapa-ngapa nih, diam. Jangan dibuat tambah keruh. Kita ngomong salah. Pasti salah. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Sekarang viral persoalan nasab. Kita ngomong persoalan nasab, bukan tambah mengamankan, malah tambah buat
runyam, buat keruh. Mana. Kita bahas persoalan bahasa, malah tambah kacau kan, akhirnya jadi bahan olok-olokan jadinya kan. Lah ini udah zamannya yang seperti itu. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah diprediksi beberapa ratus ribu tahun yang lalu, 1400 atau 1500 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu sudah diprediksi. Maka di sini dikasih gambaran kalau kita berpegang teguh kepada ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW, tetap berada di dalam siraton mustaqim, berada di dalam jalan yang lurus bersama para kekasihnya Allah, bersama para orang-orangnya Allah, bersama para orang-orangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hawa yad'uka ila syahwati ay ila muradatiha. Sementara syahwat mengajak kita kepada untuk senantiasa melakukan apa yang diinginkan. Nah, ini syahwat ini. Syahwat ini begini teretan. Bukan kita tak boleh punya motor, bukan kita tak boleh punya baju, bukan kita tak boleh punya rumah, bukan kita tak boleh punya macam-macam. Boleh. Tapi yang dimaksud dengan syahwat ini, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, ini melebihi dari kebutuhan. Misal di rumah bini udah masak, udah nyaman masakannya, tapi ki terus hati neng eluar, ki terus bakso neng eluar, apa mengakan neng rumah apa? Are nyamana menuruti nafsu. Allah, naudzubillah. Misalnya ki bade gincu neng eromana, gincu ki bagus, ki melepole gincu si lain. Are nyamane norone nafsu. Mun gincu le tada bi laki na tak laki. Lah nya nama nak laki na se tak beri tapi nafsu. Tak beri nafkah. Tak beri nafkah, ini nak beri nafsu. Ya Allah. Ini hawa nafsu ini begini modelnya. Wad dunya, sementara adapun dunia tad'uka ila ikhtiyariha wa taqdimiha 'alal akhirah. Dunia lebih mengajak kepada kita untuk senantiasa memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Yang betul bagaimana teretan? Contoh aja nih ya, saya punya pengalaman barusan. Saya keluar dari tadi pagi teretan. Sekitar jam 7 itu udah keluar dari rumah, nyampe ke rumah lagi itu sekitar jam 4:30-an. Itu pun hujan-hujan. Apa yang saya cari itu? Saya ini cerita mau buka toko konveksi untuk pondok pesantren, dan di dalamnya dibutuhkan beberapa kebutuhan toko. Ini butuh loh. Ini butuh untuk pesantren ya. Ini bukan nafsu ya. Ini butuh. Nah, bukan syahwat ini. Enggak, betul nih. Saya mikir nih dunia nih, Bang. Ini kan dunia nih. Akhirnya Bang nyari rak toko. Kemudian mau buka Pertamini dan semacamnya begitulah. Makanya nanti kalau ini jadi buka, saya minta tolong belinya jangan kemana-mana ya. Ya, otang teretan apa ya, bon palang lah. Akhirnya apa? Nyari kemana-mana nih Bang. Yang ada ruwet dan pusing di kepala. Ini kan dunia. Kalau kita prioritas dunia, makanya saya bilang sambil ngomong sama Wadud di dalam mobil, benaran rugi kalau hanya kita kerja, kita prioritaskan dunia, tapi dunia ini tidak kita kelola yang ada akhiratnya. Bagaimana caranya? Yang pertama memang kita niatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini untuk amal bekal kita di akhirat. Ya perkara deki misalnya ya derema kan wallah alam, yang penting niatnya dulu. Kenapa? Dengan nyari saja satu hari saya mikir di dunia aja ruwetnya begini. Artinya dengan keruwetan memikirkan dunia lama luar biasa. Bagaimana di akhirat mempertanyakan, misalnya ditanyakan sama malaikat, dari mana dapat pom bensinnya? Di mana nyarinya? Belinya ke siapa? Betapa lamanya saya nunggu hisapan itu. Sementara di dunia aja nyarinya bingungnya luar biasa. Nah ini dunia, maka rugi kalau tidak kita sisipi bekal untuk amal akhirat. Betul kata kitab mengatakan wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha wa taqdimiha. Dunia senantiasa mengajak kita untuk memprioritaskan dunia. Maka pintar-pintarlah kita. Bukan tak boleh kerja ya, silahkan yang ngojol tetap ngojol, yang kerja bangunan tetap kerja bangunan, tapi sisipi untuk bekal kita di dalam akhirat.
Kama qala syairu min bahril basiti, sebagaimana syair yang mengatakan min bahril basiti, dari bahar basit. Ini agak banyak ya karena melanjutkan yang kemarin kan. Bahar basit itu mengikuti wazan mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, itu diulang sebanyak 6 kali. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami, itu bahar basit namanya. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqan fa'akilun fatinun ayat madzahibuhu wa jahilun kharikun talqahu marzuqa hadzal ladzi tarakal albaba hairatan wa sayyaral aqilan nahrira zandiqa. Subhana man anzalal ayyama manzilaha, subhana man, maha suci zat Allah, anzala yang menempatkan siapa Allah, al ayyama kepada hari-hari, manzilaha di tepatnya beberapa hari. Wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa, dan menjadikan siapa Allah taala an-nasa kepada manusia marfudan, ialah dihinakan, wa marfuqan, dan ditinggikan. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia, ada yang dihina, ada yang ditinggikan oleh Allah. Resepnya gampang sebenarnya untuk kita mulia, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi bagaimana? Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Kalau kita mau rendah diri, kaya yang rendah diri, ganteng yang rendah diri, alim yang rendah diri, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang kaya sombong, senang tak ada? Tak senang. Ada orang punya pangkat sombong, senang tak ada? Tak senang. Ada orang ganteng, yang gantengnya kayak kawan saya di sebelah nih, sombong, senang tak ada? Tak senang. Mas Erwin. Apalagi kayak kawan saya yang sebelah nih kegantengannya kan? Allah. Ya Allah. Maha suci Allah. Maha suci ya. Maha suci Allah ya Allah. Tapi kalau komplit, dia kaya, dia ganteng, dia alim, dia nasabnya baik, dia punya jabatan tinggi, pas tawadhu orangnya, rendah diri, rendah hati, dermawan dan baik, pasti semua orang insya Allah suka dengan dirinya. Ini sempurna yang seperti ini. Fa'akilun fatinun ayat mazahibuhu. Fa'akilun, maka adapun orang yang berakal, ya kayak kita inilah, ini orang yang berakal. Fa'akilun, maka adapun orang yang berakal, fatinun yang cerdas, ayat mazahibuhu, ayat maka membuat sulit, mazahibuhu apa pengetahuannya orang yang berakal. Wajahilun kharikun talqahu marzuqo, sementara adapun orang yang bodoh, kharikun yang parah kebodohannya, talqahu yang menjumpai siapa engkauhu kepada jahil, marzukon kepada mendapatkan rizki. Maksudnya bagaimana? Orang yang alim, orang yang berakal, punya ilmu, punya jabatan, punya pangkat, punya titel S2, punya titel doktor, punya titel S1 sarjana, akan tetapi dengan keilmuannya tak laku di hadapan orang. Banyak tak ada? Banyak. S1 jual es tebu, banyak tak ada? Banyak. S2 jual es krim, banyak tak ada? Banyak. Yang tak punya es malah dia jadi bosnya es, ada enggak? Banyak. Nah, itu jangan heran katanya. Sementara orang yang bodoh ternyata dia mendapatkan rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran. Hadzal ladzi tarakal albaba hairatan. Adapun perbuatan ini, kejadian ini adalah kejadian yang bisa membuat meninggalkan siapa orang albaba kepada mata hati, hairatan hale bingung. Kejadian ini adalah perbuatan yang membuat kita bingung. Dia kan punya ilmu, tapi dia kerjanya kok malah kerja apa misalnya? Kerja kerja bangunan misalnya itu kan ya. Tapi kan bagus bangunan, geng. Bagus. Sementara dia yang tak sekolah gitu kan, ternyata dia kerjanya malah bos misalnya begitu. Ini kan bingung kita. Maksudnya begitu di dalam kitab ini.
Wa sayyarul akilan nahrira zandika, wa sayyara dan menjadikan apa hadza al akila kepada orang yang berakal, an nahrira zandika kepada semangat, zandika menjadi kafir zindik. Akhirnya orang yang punya akal tadi melihat orang yang tak punya pangkat, melihat orang yang tak punya titel tadi, ternyata rezekinya melimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang punya akal tadi jadi kafir zindik. Bagaimana kafir zindik? Dia seolah-olah di hadapan orang dengan pakaiannya seorang yang punya titel yang tinggi di hadapan Allah. Seolah-olah dengan pakaiannya dan perbuatannya dan sifatnya di hadapan orang banyak, seolah-olah dia orang yang baik di hadapan Allah. Akan tetapi dia di dalam hatinya dan pikirannya bertolak belakang dengan apa yang dia perbuat. Ini namanya kafir zindik. Wa qala syairu dan berkata asyairu, siapa syair, min bahril kamilil majzu'i, dari bahar kamil al majzu'i yang terpotong. Jadi bahar kamil itu menggunakan wazan mutafa'ilun, diulang 6 kali. Kalau bahar basid mustaf'ilun fa'ilun, 2 wazannya, mustaf'ilun fa'ilun. Kalau bahar kamil itu mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Tapi ini majzu artinya dipotong. Yang seharusnya 6 dipotong, setiap 3 dipotong 1 jadi 2, maka jadi 4 putaran. Seperti apa contohnya? Ini lafaz ini, annasu mislu zamanihim kan dipotong. Seharusnya ada lafaz lain lagi. Qadil hida'u ala misalihi diulang lagi lafadznya, berarti majzu nih. Walijalu dahrika mislu dahrika fi taqallubihi wa halihi wa kadza idza fasada zamanu jaral fasadu ala rijali. Annasu adapun manusia mislu zamanihim ialah seperti zamannya mereka. Qadil hida'u ala misalihi, adapun para tukang sepatu itu ala misalihi ialah atas seumpamanya mereka. Wa rijalu dahrika, dan adapun manusia pada masamu mislu dahrika ialah sama seperti masamu, fi taqallubihi wa halihi, di dalam berputarnya masamu itu, wahalihi dan keadaan masamu itu. Wa kadza, dan ialah seperti ini, idza fasada zamanu, apabila telah rusak az-zamanu apa zaman, jaral fasadu ala rijalihi, jaro maka berlaku al fasadu apa kerusakan, ala rijalihi atas manusianya. Maksudnya bagaimana? Apa yang terjadi dulu ya, itu sama saja yang terjadi dengan saat ini. Maksudnya bagaimana? Apakah dulu itu dengan tidak adanya media secanggih saat ini, apakah tidak sama? Tidak sama. Samanya di mana? Dulu misalnya dijajah oleh Belanda, sekarang nggak dijajah, ya tetap sama, tapi problemnya berbeda. Bisa dipahami ya? Kesulitannya ya sama, tapi problemnya berbeda. Hakikatnya sama. Misalnya kalau dulu kita dijajah dengan cara fisik misalnya, tapi saat ini kan penjajahan fisik tidak ada, tapi yang dijajah mental, ya sama, judulnya dijajah, ya sama, berputarnya seperti itu waktu. Nah, terjadinya kerusakan zaman ini bergantung terhadap manusianya. Kata Allah di dalam Al-Quran, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan yang ada di laut dan di bumi ini terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Lanjut ya. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunubi, dan adapun anggota badanmu, wal a'dha'u, dan adapun anggota badanmu, tad'uka ialah senantiasa mengajak apa anggota badanmu, tangan, kaki, mulut, mata, semuanya mengajak kepada apa? Ila dzunubi, untuk melakukan perbuatan dosa. Ila dzunubi, kepada dosa. Ini semua nih mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Iya, di hadapan orang kadang malu, tapi kalau kita sendiri tidak ditengok orang, misalnya ada rokok di samping kita, hilang tiba-tiba kan, aku tengok lo rokok aku adil tak ya, takut hilang pula di sini nih, ndak aman. Misalnya mata ramai-ramai orang tak nengok kan, tapi kalau lagi orang tak nengok, dia nengok.
Atau pakai kacamata hitam. Kan nyaman tak ditengok orang, kita nengok orang kan. Pengalaman pribadi. Iya, kan pakai kacamata hitam terus. Anggota badan kita keseringan untuk mengajak kita melakukan dosa. Wal jabbaru adapun Allah Jalla wa Azza, Jalla yang maha luhur, siapa Allah wa Azza dan maha mulia siapa Allah, yad'uka ilal jannati wal maghfirati, senantiasa mengajak siapa Allah taala ilal jannati kepada surga, wal maghfirati dan ampunan Allah. Allah senantiasa mengajak kita kepada jalan surga dan mengajak kepada jalan ampunan. Kalau Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'uka ilal jannati wal maghfirah. Ulaika adapun mereka yad'una ialah mengajak siapa mereka ilan nari kepada jalan-jalan neraka, ilan nari kepada api neraka. Wallahu dan adapun Allah Ta'ala yad'uka ialah mengajak siapa Allah Ta'ala ilal jannati kepada surga, wal maghfirati dan ampunan. Faman ajaba iblisa dan barang siapa, maka adapun barang siapa ajaba yang menjawab siapa man iblisa kepada ajakannya iblis, ay artinya da'ahu mengajak siapa iblis hu kepada eman, zaba anhu dinu maka hilang anhu dari eman, ad-dinu apa agama, ay al-millatul muhammadiyah artinya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjawab ajakannya iblis maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diamalkan oleh dirinya akan hilang. Maka hati-hati ternyata. Ada Nahdlatul Ulama tadi. Kenapa? Nahdlatul Ulama. Tak ada. Waman ajaban nafsa dhahaba an hurruhu. Waman ajaban nafsa dan barang siapa ajaba yang menjawab siapa man an nafsa kepada nafsu, dhahaba an hurruh maka telah hilang anhu dari man arruhu apa ruh, ay al insanu ay artinya hilanglah al insanu apa sifat kemanusiaannya. Wahya adapun an nafsu atau ar-ruh ya. Wahya adapun ar-ruh itu latifatun alimatun mudrikatun raqibatun alar ruhi. Wahya dan adapun nafsu. Nafsu adalah latifatun alimatun adalah sesuatu yang sangat lembut, alimatun yang tahu, mudrikatun yang tahu, raqibatun yang menunggangi alar ruhi atas ruh, al hayawani yang bersifat hayawani, alladhi huwa jismun latifun yang adapun ar-ruh itu jismun latifun adalah wujud latifun yang sangat halus. Mamba'uhu yang adapun sumbernya alladhi yang adapun sumbernya alladhi najtajwiful qalbi adalah rongga hati al jasmani yang sifatnya jasmani, yantashiru biwasitatil uruki yang tersebar apa jismun latif itu biwasitatil uruki dengan perantara otot-otot ila sairi ajza'il badani sampai kepada seluruh badan. Waman ajabal hawa dhahaba anhul aklu dan barang siapa ajaba yang mengikuti siapa man al hawa kepada hawa nafsu, dhahaba anhu maka hilang anhu dari man al aklu apa akal pikirannya. Kalau senantiasa mengikuti hawa nafsunya ya tak punya akal itu berarti. Wahwa adapun hawa nafsu kuwatun adalah kekuatan lin nafsin natiqah bagi nafsu an-natiqati yang senantiasa berbicara, allati yang yushiru ilaiha memberikan isyarah ilaiha kepada an-nafsu kullu ahadin apa setiap sesuatu biqaulihi ana dengan perkataannya setiap ahad ana lafat ana. Wahwa adapun ana alatun laha alatun adalah sebuah perantara atau alat laha bagi nafsu fil fi'li untuk melakukan perbuatan bimanzilatis sikini bin nisbati ilal qati sama seperti sebuah pisau bin nisbati ilal qati yang dihubungkan dengan orang yang memotong. Tahu pisau kan teman-teman? Ini kalau saya contohkan, ini misalnya pisau. Saya potong kue. Yang motong kue ini pisau ke saya. Yang motong kue pisau ke saya. Maka orang pasti bilang yang terpotongnya kue ini gara-gara pisau. Tapi yang motong siapa? Saya. Nah, begitu juga hawa nafsu. Hawa nafsu itu sifatnya begitu. Jadi sifatnya akal dengan hawa nafsu ini seolah-olah yang mengeksekusi itu hawa nafsunya, tapi semuanya berasal dari mana? Akal, sehingga akalnya bisa tak terkendali ketika dikuasai oleh hawa nafsu. Tak bisa mikir sudah. Misalnya nih, betul konsekuensinya bisa dibunuh sama orang, bisa dibakar sama orang, tapi dikuasai dengan hawa nafsu, udah hilang akal sehat nih, hilang sudah. Akhirnya apapun yang mau diinginkan oleh dirinya tetap dihantam, tetap dilakukan. Banyak nggak terjadi? Banyak. Nah sekarang ada yang kasus baru itu yang suaminya
dibakar. Ada kawan ngirim video kan tadi kan, antisipasi pembakaran. Cuma disemprot bensinnya. Ya nyaman keng mun sampai sejerigen. Ya mandi ya. Ya make tak bisa itu. Takut terbakar itu kan. Oke. Sedikit lagi ya. Waman ajabat dunya dhahabat anhul akhirah. Dan barang siapa yang mengikuti siapa man ad-dunya kepada dunia dhahabat maka hilang anhu dari man al-akhiratu apa akhirat li'annaha karena sesungguhnya dunia darratha ialah memudaratkan apa dunia ha kepada akhirat. Orang yang mendominasi dunia maka dia memudaratkan akhirat. Waman ajabal a'dha'a dan barang siapa yang mengikuti siapa man al-a'dha'a kepada anggota badannya dhahabat anhul jannatu maka hilang anhu dari man al-jannatu apa surga. Orang yang mengikuti kemauan badannya, mengikuti kemauan anggota badannya, kemauan matanya, kemauan mulutnya, kemauan tangannya, maka sejatinya dia telah meninggalkan surga. Maksudnya mengikuti kemauan buruk ya. Kalau kemauan bagus, pergi ke pengajian, pergi Rotibul Haddad, ya berarti mendekatkan diri kepada surga. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah ma min abdin illa walahu baitani. Tidak ada ialah dari seseorang illa kecuali walahu ialah bagi abad baitani adapun dua rumah, baitun fil jannati satu rumah di dalam surga wa baitun fin nari dan satu rumah di dalam neraka. Orang pasti punya dua rumah, rumahnya satu di neraka, yang satunya di mana? Di surga. Fa ammal mu'minu maka adapun orang-orang mukmin fayabni baitahu fayabni maka membangun siapa orang-orang mukmin baitahu kepada rumahnya fil jannati di dalam surga wa yahdimu baitahu fin nari dan merobohkan siapa orang-orang mukmin baitahu kepada rumahnya mukmin fin nari di dalam neraka. Wa ammal kafir dan adapun orang-orang kafir fayahdimu baitahu merobohkan maka ialah merobohkan siapa orang-orang kafir baitahu kepada rumahnya orang-orang kafir fil jannati di surga. Wa yabni dan membangun siapa orang-orang kafir baitahu kepada rumahnya orang-orang kafir finnari di dalam neraka. Rawahu Dailami meriwayatkanhu kepada hadis ini ad-Dailami siapa Imam Dailami. Tinggal dua lagi. Dua baris. Wa man ajaba Allah taala dan barang siapa yang mengikuti siapa man menjawab siapa man Allah kepada panggilan Allah taala zahabat maka hilang anhu dari man as-sayyi'atu apa keburukan-keburukan. Orang yang mengikuti panggilan Allah maka hilang darinya keburukan-keburukan. Wa nala jami'al khairati dan memperoleh siapa man jami'al khairati kepada seluruh kebaikan-kebaikan. Ini bahasa Kanjeng Nabi ya. Hadis Kanjeng Nabi, orang yang mengikuti perintah Allah maka sejatinya dia menghilangkan keburukan yang menimpa kepada dirinya dan dia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Ingat pakai jami. Jami itu bahasanya maknanya apa? Semua. Al khairat pakai jamak muannas salim. Artinya lecek, bohong. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kalau kita senantiasa berada di jalannya Allah taala, ternyata diri kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu bohong. Pasti kita mendapatkan kebaikan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Rasulullah la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nari. Tidak akan masuk siapa man al jannata kepada surga. Tidaklah masuk al jannata kepada surga ahadun siapa seseorang illa kecuali ra'a melihat siapa ahad maq'adahu kepada tempatnya ahad minan nari di dalam neraka. Lau asaa yang andaikan berbuat buruk siapa ahad liyasdada syukron agar supaya bertambah siapa ahad apanya syukurnya. Wala yadkhulul jannata dan tidak masuk siapa ahad annaro wala yadkhulu dan tidak masuk siapa ahad annaro kepada neraka wala yadkhulu dan tidak masuk annaro kepada neraka ahadun siapa seseorang bentar ya tak dapat kemakolah keempat ahadun siapa seseorang illa kecuali ro'a melihat siapa ahad maq'adahu kepada tempatnya ahad minal jannati di dalam surga. Lau ahsana andaikan melakukan perbuatan baik siapa ahad liyakuna alaihi hasrotan agar supaya ada alaihi atas ahad hasrotan hale atau ialah kerugian. Rawahul Bukhari wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya